selama ini Ibu lihat itu disiplinnya masih atau aturan sekolah itu masih ada yang melanggar. Ini dari Ibu amati selama kalian semester hadir. Nah, di sini mungkin aturan kalian menganggap aturan itu masih sangat mengikat, bukan berdasarkan keinginan atau kemauan kalian. Apakah bisa tertertib ini? Nah, kita sekarang itu akan membuat bagaimana keinginan kalian itu agar disiplin positif itu bisa tumbuh di sekolah kita. Bagaimana caranya? Nah, kita pertama akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Ibu minta satu orang nanti untuk menuliskan masing-masing keinginan kalian. Bagaimanakah kelas impiannya? Kemudian bagaimanakah proses pembelajaran yang menurut kalian ingin saya itu proses pembelajaran seperti ini? Akan Ibu bagi nanti. Nah, karena dari keyakinan kelas ini merupakan salah satu bentuk yang akan menumbuhkan disiplin positif di sekolah. Kalau disiplin positif itu sudah halal, itu ketentuan yang nilai itu nilai-nilai yang membuat karakter kita itu tumbuh. Biasanya itu karakter profil pelajar Pancasila. Seperti disampaikan tadi, kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bukan hanya dari ibu atau bukan hanya keinginan segelintir siswa, tetapi merupakan keinginan semua seluruh siswa yang ada di sekolah ini selama mengikuti proses pembelajaran. Nah, ini Ibu sudah siapkan kertas. Tidak perlu nanti di kertas ini kalian tuliskan nama, cukup kalian tuliskan itu keinginan kalian, bagaimanakah proses pembelajaran, bagaimanakah keadaan kelas yang kalian inginkan. Nah, silakan ya Ibu bagi tulis masing-masing. Kalian apakah satu yang kalian tulis? Nah, boleh lebih dari satu. Bagaimana kondisi kelas yang ingin kalian kan, proses pembelajaran yang ingin kalian lakukan, silakan ditulis, boleh lebih dari satu.
Tampilkan itu keyakinannya. Mulai.
penelitiannya untuk kelas kita ya. Adalah yang lumayan banyak semua ini. Iya, Nah, sekarang kita mulai akan mengelompokkan dan akan kita buat kelompokan ini jadi keyakinan kelas. Nah, kita lihat satu-satu kelompokannya. Ya, sudah ditutup tadi. Ini sudah Ibu lihat hasil atau keinginan kalian atau keyakinan nanti di kelas yang akan terbentuk di kelas 10 IPA 1. Nah, seluruh keyakinan ini akan kita kelompokkan, kemudian kita akan membuat dalam satu keyakinan kelas secara utuh dari hasil seluruh siswa ini. Kita buatnya dalam bentuk poster, nanti kita akan tempelkan di kelasnya yang bisa dilihat oleh seluruh siswa. Nah, ya sudah ditutup, mintanya 2 orang atau 3 orang? Siapa? Ajukan diri. Yang bisa IT ya, kita buat pakai aplikasi aja. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini bisa terus kita jalankan. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 MIPA 1. 1. Mengawali kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan membaca ayat pendek. 2. Melaksanakan piket dengan penuh rasa tanggung jawab. 3. Petugas piket bertugas untuk meminjam dan mengembalikan buku di perpustakaan. 4. Dalam kelas harus saling support, menghormati, dan saling menghargai. 5. Menggunakan HP hanya untuk kegiatan pembelajaran. 6. Berpakaian rapi sesuai dengan tata tertib sekolah. 7. Keluar masuk harus izin maksimal 2 orang. 8. Seluruh siswa bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kerapian kelas. 9. Aktif dalam kegiatan pembelajaran. 10. Menjadi kelas yang disiplin dan dapat dicontoh oleh kelas lain. Wali kelas 10 MIPA 1, Dedi Purwanto, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Bapak Kepala Sekolah, kami berdua ke sini perlunya mohon izin kepada Bapak untuk kami mengadakan acara kegiatan aksi nyata berupa pengimbasan materi budaya positif yang insya Allah kami akan laksanakan apa bisa? Mungkin besok hari Rabu kita dulu kalau kami kan sesuai dulu apa yang telah kami dapat di modul 1 di program pertama. Jadi di sini yang kita ada itu di dulu kita akan memaparkan bagaimana budaya positif, kemudian penerapannya di kelas dan alhamdulillah selama kami ikut saya lewati dengan selama kami ikuti program grup bergerak ada beberapa aksi yang telah kami laksanakan. Yang pertama itu budaya positifnya sendiri di sekolah kita itu ternyata bahwa budaya positif itu sudah ada cuma kita perkuat dan kembangnya saja. Kemudian yang itu masih ada juga budaya positif itu yang perlu kita laksanakan. Kita itu yang pertamanya budaya positifnya, kemudian ada kegiatan di situ menumbuhkan budaya positifnya kita beri keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini saya sudah coba ke kelas itu beda dengan peraturan, walaupun di sekolah kita itu peraturan sudah ada, tapi banyak siswa yang melanggar. Untuk dari pendidikan guru penggerak ini kami dapatkan keyakinan kelas yang baru. Nah, keyakinan kelas ini disusun dari siswa, kesepakatan antara siswa dengan guru. Siswa itu membuat keinginan mereka, keinginan pembelajarannya, kemudian bagaimana nanti menyelesaikan. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Lambu, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Dr. Andus Rider. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, serta yang kami banggakan Bapak dan Ibu calon guru penggerak SMA Negeri 2 Lambu. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat bersilaturahim dalam rangka satu kegiatan yang sangat luar biasa yang diselenggarakan oleh dua calon guru penggerak kita, yakni sosialisasi konsep budaya positif. Selanjutnya salam dan salawat kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah dan ajaran beliau, yang mudah-mudahan nanti di akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, di SMA 2 Lambu ini ada dua calon guru penggerak, yakni Bapak Yudi Eko Cahyono, sarjana teknik, dan Ibu Sapriawati, sarjana pendidikan guru. Jadi pada pagi hari ini mereka akan melaksanakan sosialisasi tentang konsep budaya positif, yang mudah-mudahan dari hasil sosialisasi mereka kita mampu ambil pelajaran untuk kita ibaskan dalam kehidupan kita atau dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan nanti. Namun sebelumnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu
atas waktu dan kesempatan yang telah hadir di ruang guru SMA Negeri 2 Lampung. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lampung dalam hal ini disampaikan oleh atau diwakili oleh Bapak Dr. Andes Priya. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lampung yang kami hormati, Bapak Ibu guru beserta teman-teman pegawai SMA Negeri 2 Lampung yang kami hormati, mari sejenak kita untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi ini begitu banyak nikmat karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita, sehingga kita berada di tempat ruangan guru SMA Negeri 2 Lampung dalam rangka kita mengikuti satu kegiatan yang dilaksanakan oleh teman kita Bapak Yudi Eko Cahyono SP bersama Ibu Satriawan SPD. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang selalu istiqomah di dalam menjalankan perintahnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, lebih awal kami mewakili kepala sekolah menyampaikan terima kasih atas kesediaannya waktu Bapak Ibu guru untuk berada di ruangan ini dalam rangka kita bersama untuk mengikuti satu kegiatan dari teman-teman calon guru penggerak. Salah satu yang menjadi pembahasan mereka pada kesempatan ini adalah membangun budaya positif. Bapak Ibu, apa yang mereka miliki selama mereka menjadi anggota calon guru penggerak itu adalah tentu saja hal-hal yang terbaik yang harus mereka wariskan, mereka tularkan kepada semua guru yang ada di SMA Negeri 2 Lampung. Jadi budaya positif itu adalah budaya yang sudah kita miliki. Pada kesempatan ini kita diminta oleh mereka agar budaya itu kita tingkatkan. Salah satu contoh mungkin yang menjadi budaya kita sebagai orang Islam, ketika kita bertemu berpapasan, kita diwajibkan untuk membawa salam. Itu adalah salah satu contoh kecil budaya positif yang harus kita kembangkan, terutama di ruang lingkup SMA Negeri 2 Lampung ini. Jadi ketika kita berpapasan dengan teman-teman sesama guru, dengan siapapun, jadi kita diharapkan oleh teman-teman yang sudah menjadi guru penggerak ini untuk selalu mengembangkan budaya positif, terutama membawa salam ketika kita berpapasan. Bapak Ibu guru yang kami hormati, nanti secara lebih luas apa makna, apa dampak, pengaruh dan sebagainya tentang budaya positif secara lebih luas
nanti akan disampaikan oleh teman-teman kita sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami yang menyampaikan terima kasih atas tersedianya waktu di dalam mengikuti kegiatan ini. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Lambu dalam hal ini diwakili oleh Dr. Andrews Ridha. Kepadanya disampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita masuk kegiatan atau acara inti, yakni sosialisasi konsep budaya positif. Dalam hal ini yang akan menyampaikan atau mempresentasikan yang pertama, dimohon kesediaan dari Ibu Sapriawati, Sarjana Pendidikan. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 2 Lambu. Sebelum saya sampaikan pemahaman kami selama mengikuti guru penggerak, saya akan memperkenalkan menjelaskan tujuan kita ada di sini. Perkenalkan dulu. Nama sudah mungkin sering, tapi di sini saya sebagai calon guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini kami diminta untuk modul 1 itu melaksanakan aksi nyata. Nah, aksi nyata kami adalah memaparkan pemahaman kami selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Itu pemahaman kami yang pertama di modul 1 ini mengenai budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu nanti kami akan memaparkan konsep-konsep pemahaman budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 2 Lambu yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan pemaparan pemahaman tentang budaya positif. Nah, Bapak guru SMA Negeri 2 Lambu, salam hormat, salam guru hebat, kemudian salam guru penggerak, tergerak, kemudian menggerakkan. Nah, itu ya mungkin masih agak kaku karena baru sekali kita itu untuk loka karyanya. Nah, Bapak guru SMA Negeri 2 Lambu, saya akan langsung mulai tentang budaya positif. Nah, ini modul elaborasi pemahaman budaya positif. Nah, budaya positif ini sih mungkin sering kita dengar budaya positif. Jelas kalau budaya itu adalah perilaku yang positif, itu adalah budaya positif. Nah, perilaku itu dalam budaya positif ini itu ada karakter yang akan kita tumbuhkan. Nah, kalau di sekolah itu untuk Indonesia saat sekarang itu karakter yang mau ditanamkan di budaya positif itu adalah dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Itu karakternya. Kemudian di materi budaya positif ini ada inti-intinya. Nah, apa saja inti-inti atau rincian materi yang telah kami dapatkan dan akan kami paparkan pemahamannya di sini. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Nah, ada kebutuhan dasar manusia
dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi dan 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Nah, dari beberapa ini sudah kami dapatkan selama 2 bulan pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Nah, kita juga itu sudah melaksanakan beberapa aksi itu di sekolah, dan kita sudah cobakan. Itu ada keyakinan kelas dan ada juga segitiga restitusi. Nah, untuk videonya nanti saya tampilkan. Kita mulai dengan yang pertama. Bapak Ibu, kita sekarang akan mulai berubah. Nah, perubahan paradigma. Yang di sini itu bagaimana pandangan kita tentang pendidikan. Yang awalnya kita anggap kita itu sudah sangat puas dengan keadaan kita. Nah, tidak mau lagi, saya sudah merasa ini sudah baik apa yang telah kita laksanakan. Dan saya selama mengikuti guru penggerak, ternyata apa yang telah saya dapatkan selama itu masih sangat kurang sekali. Dan sekarang kita coba dengan perubahan paradigma. Yang pertama, kegiatan kepala tangan. Ini mungkin bisa kita coba karena kita juga waktu kegiatan CGP ini pernah kita coba ini. Nah, Bapak Ibu bisa mungkin dipilih teman di sampingnya. Ambillah, milih teman-teman ya, pakai kepala tangan. Ini contoh kegiatannya. Anda dengan teman Anda, nah, saling menyembunyikan seakan-akan di dalam tangan itu ada sesuatu itu yang mau disembunyikan, dan temannya sebelah itu berusaha untuk membuka apa sih yang ada di dalam kepala tangannya itu. Nah, silakan dicoba. Nah, yang berhasil membuka itu alasannya membuka tangannya, kemudian alasan tetap mempertahankan itu. Ya, bisa dicoba. Oh, ada yang sudah dapat membuka kepala tangan temannya? Ada? Nah, ada? Nah, sekarang kalau yang belum ini ada yang satu contoh nih. Kenapa enggak mau membuka tangannya? Nah, membuka tangan ini bisa kok, segala cara bisa kita gunakan. Bisa membujuk, bisa merayu, atau mungkin bisa diiming dengan helai gitu. Nah, kalau yang memukul itu berarti ada juga itu namanya menghukum juga. Nah, sekarang mungkin ada yang Bapak Ibu guru yang bisa memberikan alasannya kenapa itu tangan itu ditutup, surat tidak mau dibuka. Mungkin ada yang mau memberikan alasan? Kenapa tidak mau buka tangan? Buka tangan gitu loh. Kenapa tidak berhasil dibuang? Iya, ayo. Rahasia. Rahasia. Rahasianya terlalu indah. Oh ya, jawabannya kenapa tidak mau membuka kepala tangan, katanya itu ada rahasia yang tidak mau diperlihatkan ke orang lain. Rahasianya benar-benar dijaga. Nah, ada yang mungkin yang berhasil membuka kepala tangan temannya? Pak Hurman berhasil? Berhasilnya dengan apa ini Pak Hurman? Ada triknya sehingga bisa membuat temannya itu bisa membuka kepala tangannya? Pak Human berhasil meminta saya untuk buka kepala tangan karena saya menghormati beliau. Karena saya anggap sebagai orang tua yang saya percayakan tangan saya untuk dibuka. Berarti tadi itu ada alasan yang satunya itu tidak mau rahasianya. Kalau yang ini karena menghormati, kita bisa membagi apa yang jadi rahasia kita itu karena kita percaya pada orang tersebut itu bisa menjaga rahasia atau apa yang kita mau sembunyikan. Nah, itu dari ilustrasi untuk kepala tangan. Dari kegiatan ini ada satu hal yang dapat kita ambil. Ternyata yang mengontrol kita mau atau tidak membuka tangan itu
Yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Tadi dilihat, ya tidak mau, saya kan tidak mau membuka ini. Walaupun tadi ada yang membuka tangan, ternyata dia mengontrol sendiri. Saya mau adalah, ternyata dari kegiatan ini kita bisa tahu, oh ternyata yang mengontrol kita itu bukan orang lain, tidak bisa orang lain. Yang mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, kita mau membuka, terserah kita mau tutup terus, itu adalah kontrol kita. Walaupun dipujuk, dirayu, tadi sama yang tidak mau membuka, tidak. Karena tidak, nah, termasuk juga yang sudah membuka tadi, nah kontrol dirinya, saya mau membuka, memberikan, itu adalah kontrol diri. Jadi perubahan itu harus mulai dari diri, adalah kontrol dari diri. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Lesser. Nah, di sini itu membuat ini teorinya itu ilusi tentang anggapan kita selama ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita menganggap itu selama ini guru itu mengontrol murid. Nah, sebenarnya kalau kita kaji dalam-dalam itu guru itu tidak mengontrol murid, tidak sepenuhnya itu mengontrol murid. Bisa kita lihat hanya yang selama ini kita dapatkan, murid itu biasanya membiarkan diri itu dikontrol. Nah, seperti apa? Kita kasih tugas, misalkan tugas ke siswa, kamu harus selesai ini. Kalau tidak ada kita tekan seperti itu, guru tekan seperti itu, siswa itu tidak mengerjakan. Artinya, yang pertama itu tidak terjadi apabila siswa itu tidak membiarkan dirinya itu dikontrol. Nah, itu pemahaman kami yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini miskonsepsi ya, atau ilusi. Nah, menganggap bahwa kritik atau membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, mungkin ada kita guru selama ini menganggap seperti itu. Nah, kalau kita mengkritik kamu salah, kemudian kamu ini begini, itu yang negatif, itu bisa meningkatkan karakter anak tersebut. Ternyata itu adalah miskonsepsi atau ilusi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Kita menganggap bujukan, kita bujuk orang atau siswa atau peserta didik kita itu, kita bujuk, nah itu akan efektif dan bermanfaat. Kalau kita rasa mungkin hanya sebentar, iya bermanfaat, tapi gimana dengan lanjutannya, ke depannya, atau berkelanjutannya, atau jangka panjangnya? Nah, kalau kita bujuk ternyata tidak ada. Nah, di sini berarti masih ilusi itu, kita nganggap hanya lihat sepintas, ternyata bujukan itu bisa efektif dan bermanfaat, tapi kalau lihat jangka panjangnya, ternyata bujukan itu hanya untuk jangka pendek. Dan kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini masih miskonsepsi atau ilusi yang perlu kita kaji. Lihat orang dewasa biasa kita anggap itu kamu masih kecil. Yang menentukan kamu kemana itu harus kita orang dewasa, yang umumnya di sini itu orang tua. Dan sering kita lihat itu pada pemilihan jurusan. Kalau pemilihan jurusan, ditanya orang tuanya ini, ternyata keinginan anaknya itu bukan seperti itu. Nah, itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak. Nah, jadi akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak itu tidak ada motivasi untuk kegiatan pembelajaran jurusan yang dipilih atau dipaksa oleh orang dewasa tersebut. Ini masih berlanjut dengan kegiatan kita tadi. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol?
dari kegiatan kita yang pertama sudah jelas yang dikontrol itu adalah diri kita sendiri. Ini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol pilihan. Nah, yang di sini stimulus, saya yakin Bapak Ibu guru sudah paham dengan stimulus. Stimulus itu rangsangan, kemudian respon itu tanggapan. Nah, kita lihat coba perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol pilihan. Kalau untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang itu agar berpendapat sama dengan kita. Nah, itu kalau yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang. Kita kalau di sini guru, posisi kita itu, kita mau peserta didik kita itu, nah seperti kita. Nah, itu kalau yang stimulus respon. Kalau yang teori kontrol atau pilihan, kita sebagai guru itu bisa memahami atau berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, itu perbedaannya. Kemudian yang kedua, untuk yang stimulus respon, untuk perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau yang untuk teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, itu bisa mungkin saya kasih contoh di sini untuk yang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita anggap itu kalau anak-anak yang membuat kesalahan, kita anggap oh kamu itu buruk sekali. Tapi kalau untuk yang teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, kemungkinan apa? Kita harus tahu anak ini membuat atau mengganggu temannya. Mungkin dia itu mau mencari perhatian dari guru. Nah, itu yang untuk yang dilihat oleh teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus respon. Tapi kalau yang teori kontrol, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau kita jadi pemimpin, biasanya seperti ini, mau ya, nah saya bisa mengontrol orang lain. Keberhasilan kita dinilai di situ. Kalau kita jadi seorang pemimpin, dia kalau yang stimulus respon, kita anggap saya pemimpin, kalian itu harus saya bisa kontrol semua. Nah, tapi kalau untuk teori kontrol, nah, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau yang selanjutnya pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Ilham tadi ya. Nah, kalau dia paksa ini nggak ada, dikasih hukuman. Atau dibujuk-bujuk nggak bisa, dipaksa kamu harus ini, kalau enggak ini dipakai ancaman terakhirnya. Itu kalau yang stimulus respon. Nah, kalau yang dari kontrol kolaborasi seperti yang disampaikan oleh Pak Eko dengan Pak Hurman tadi, ada kerjasama, saling memahami di situ. Nah, kemudian yang model berpikir menangkal. Kalau itu yang stimulus respon. Kalau enggak menang, kalah. Nah, tapi kalau yang teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Semuanya itu ada tujuan, semuanya itu keinginan itu bisa tercapai. Artinya menang-menang semua, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Nah, itu untuk yang perubahan ya. Sekarang kita mulai masuk pada pembentukan budaya positif. Itu yang pertama, disiplin di sini. Mungkin bisa langsung dibaca. Kalau kita biasanya menganggap disiplin itu yang terakhir, itu yang 1, 2, 3, yang keempat. Budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum kita, kalau kita menganggap siswa itu disiplin, dia itu mengikuti seluruh aturan, tidak melanggar aturan. Itu kata disiplin. Nah, kalau untuk katanya di atas itu, nah sebenarnya disiplin itu mampu belajar atau mengontrol dirinya, itu disiplin. Nah, kemudian yang selanjutnya ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kita sekarang sudah masuk ke kurikulum merdeka. Nah, kurikulum yang
yang apa ya, yang siswa semuanya itu terfokus pada siswa atau peserta didik. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Nah, kita menganggapnya itu merdeka itu tidak ada perintah apa-apa, kita tidak perlu lagi mendengar perintah. Tapi ada lagi di bawahnya. Akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Ini yang lanjutannya yang belum kita mungkin terlalu ke peserta dia, termasuk gurunya belum terlalu paham bagaimana cakap membuat memerintah diri sendiri. Inilah topik yang merdekanya yang di pembelajaran sekarang. Nah, merdeka di sini cakap memerintah diri sendiri. Artinya dia itu bisa memerintah. Mana yang tidak mengganggu orang, bisa mengontrol dirinya. Yang tidak mengganggu orang lain. Nah, kalau sudah mengganggu orang lain, dia tidak bisa mengontrol. Dia tidak merdeka. Tidak merdeka itu, masih dia itu tidak bisa bebas, masih itu mengganggu orang lain, tidak cakap memerintah diri. Lanjut sekarang untuk yang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Kalau yang nilai-nilai kebajikan ini bersifatnya universal atau seluruh. Nah, ini tidak melihat bahasa, suku, kayak seperti apa secara umum. Kita lihat nilai-nilai kebajikan universal ini seperti jujur. Itu kan tidak perlu orang Bima, tidak perlu orang Jawa. Semuanya itu nilai kebajikannya sama, jujur, tanggung jawab. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang tadi yang lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan ini memang tidak melihat hal-hal tersebut, yang universal. Nah, kemudian dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intriksinya akan terbangun. Nah, ini mungkin yang belum saya jelaskan tadi ya, pas kontrol diri dengan motivasi intrinsik. Ini motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri, bukan motivasi karena dari luar atau respon dari luar. Nah, motivasi intrinsik itu motivasi yang tumbuh dalam diri. Nah, kalau yang seperti sampaikan awal tadi, yang saya sampaikan awal, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh seluruh anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ada yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Ketiga, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sebenarnya profil pelajar Pancasila ini untuk kurikulum merdeka itu hanya penguatan. Ini apakah kalau di SMA saya rasa ini sudah kita laksanakan dari dulu. Ini kayak beriman bertakwa. Kita biasanya punya program sekolah. Nah, program sekolahnya itu Jumat, baca yasinan, kemudian kita sholat duha, ada yang terakhirnya sebelum atau pas pulang itu sholat zuhur berjamaah. Nah, kemudian yang mendiri kita sering laksanakan. Kalau mendiri itu untuk kasih tugas, anak itu bisa cari. Kemudian yang bernalar kritis ini sering kita laksanakan. Itu adalah kegiatan kurikuler kita sebelum ke kurikulum merdeka. Lanjut ke teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Hukuman yang saya dengar juga itu kan, nah mereka sholat itu gara-gara takut dipukul atau dapat hukuman pukul dari guru. Nah, harusnya kita tanamkan kalau kamu sholat itu bagaimana nanti. Nah, itu yang perlu kita tanamkan itu adalah yang motivasi internal dari siswa. Nah, lanjut. Ini mungkin baru yang kita dengar, termasuk saya juga. Pertama ini sangat menarik
untuk begitu saya dapat materi tentang dihukum oleh penghargaan. Nah, ini termasuk materi yang baru, dihukum oleh penghargaan. Kalau kita selama ini menganggap penghargaan itu adalah sesuatu yang sangat senang kita dapatkan. Kita mencari-cari biar bagaimana caranya itu biar kita dapat penghargaan. Dan kita biasa mengiming-imingkan ke siswa kita itu, nah, kalau kamu dapat menyelesaikan tugas ini, saya akan kasih kamu penghargaan atau hadiah apa. Ternyata setelah saya mengikuti guru penggerak, pendidikan guru penggerak, kita dikenalkan dengan dihukum oleh penghargaan. Ini yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang daripada ini penghargaan. Kalau kita lihat gimana sih penghargaan itu, kalau kita kasih ke peserta didik penghargaan, kita kasih kamu kalau dapat menyelesaikan tugas ini saya kasih ini. Nah kemudian anaknya begitu kita depan kita nggak siapkan hadiah atau penghargaan, mereka tidak mau. Oh kita sudah tahu, berarti hanya pas mereka dapat penghargaan mau penghargaan itu saja, berarti efeknya tidak jangka panjang, hanya jangka pendek, hanya pada saat itu. Itu artinya pengaruh jangka pendek jangka panjang untuk penghargaan. Nah kemudian penghargaan menghukum. Nah kayak seperti apa sih penghargaan menghukum? Ini mungkin sering kita dengar ya, siswa kita yang protes pada penerimaan rapor. Nah, atau merasa minder. Dia itu biasa juara 1, tiba-tiba sekarang itu dia sudah turun sekali. Dia itu merasa terhukum dengan dilihatnya juara atau peringkatnya ini. Kalau kita anggap itu biasa, tapi siswa itu dia itu merasa terhukum sekali. Oh ternyata saya itu dihukum dengan nilai seperti ini. Nah itu artinya penghargaan menghukum. Kemudian yang penghargaan mengurangi ketepatan. Kalau yang ini mohon maaf sebelum itu benang merahnya itu belum terlalu paham untuk yang penghargaan mengurangi ketepatan. Kalau yang selanjutnya penghargaan tidak efektif, ini hampir sama dengan yang pertama tadi. Nah penghargaan itu hanya anak-anak itu termotivasi apabila kita kasih penghargaan. Nah jadinya tidak efektif untuk seluruh ini, untuk jangka panjangnya tidak. Itu makanya penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah ini juga menarik, penghargaan itu ternyata bisa merusak hubungan. Nah gimana? Misalkan kita puji-puji dalam kita kumpulkan seluruh siswa, kita panggilkan, kita kasih penghargaan bagi siswa yang terbaik. Dan kita menganggapnya ini sangat memang yang terbaik ini sangat-sangat senang pas penerimaan penghargaan. Tapi efeknya, nah ada pernah efeknya mungkin tidak disukai oleh teman yang lain. Kenapa sih dia dikasih penghargaan? Nah, di sini merusak hubungan apa? Mungkin teman baiknya menganggap dia itu enggak pas mendapatkan penghargaan tadi, teman dekatnya dia. Akhirnya dia menjaga jarak, dia iri sama temannya yang dapat penghargaan. Nah itulah namanya itu merusak hubungan. Penghargaan itu merusak hubungan. Nah yang selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Kalau ini tergantung dari mungkin kita menganggapnya hadiahnya hanya cukup seperti ini. Tapi kalau hadiahnya tidak naik terus, anak-anak juga itu akan mengerjakan tugas ya seperti itu. Nah, harus itu namanya penghargaan menurunkan kualitas. Sekarang penghargaan mematikan kreativitas. Mungkin ada yang Bapak Ibu guru yang pernah merasa penghargaan ini mematikan kreativitas. Ada mungkin Bapak Ibu guru yang pernah memberikan penghargaan tetapi mematikan kreativitas peserta didik. Gimana sih penghargaan itu mematikan kreativitas? Kemudian untuk yang ini penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini bisa kita ambil contoh itu
Mungkin kita kasih nilai ke siswa hanya 80, ternyata dia itu sudah kreatifnya itu menganggap itu saya sudah sangat bagus sekali tugas saya, kok nilainya hanya segini. Nah akhirnya untuk kedepannya itu dia itu hanya membuat yang sebegitu juga, karena yang menganggap nilai yang diberikan atau penghargaan yang diberikan itu tidak sesuai dengan hasil yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tadi ini berkaitan dengan semua yang sudah dijelaskan yang dari awal tadi. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, akhirnya siswa itu hanya mengharapkan penghargaan saja agar yaitu bisa melaksanakan tugas atau pembelajaran yang lebih baik. Kalau tanpa adanya penghargaan, dia itu tidak mau mengerjakan tugasnya. Itu artinya mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini kita coba untuk kuis lagi yang juga ini sudah pernah kami laksanakan atau saya kerjakan waktu mengikuti pendidikan KJP di LNS. Ini ada tindakan guru. Kita coba lihat ini apakah hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi itu memang harus yang terjadi. Nah, kita lihat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Pak Martin, kalau yang begini, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Dicoba nih, karena kita juga itu kemarin itu hampir tertukar semua. Bisa milih? Ya, disuruh mencatat dalam buku kalimat itu, saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi? Kita coba lihat ya. Nah, simpan semua jawabannya. Yang kedua bagaimana? Kita coba simpan dalam hati dulu. Kalau yang kedua, lari mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ini coba kita lihat nanti ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, coba ya, hukuman sudah tahu semua. Kalau hukuman itu kalau kita berbuat salah dihukum. Kalau yang konsekuensi memang harus terjadi. Nah, kalau yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yakin. Kemudian yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian coba kita yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini mungkin bagi yang kira-kira bisa memilih ini, hukuman atau konsekuensi ini. Lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat. Kita lihat, ternyata yang pertama itu adalah hukuman. Kalau yang kedua, lari mengelilingi. Kalau yang ketiga, yang terakhir itu tadi beda dengan yang kedua dengan yang ketiga. Malahan sama ya, mengelilingi lapangan basket 2 kali. Sama juga dengan yang kedua, tetapi beda hukuman yang kedua. Kalau yang terakhir itu konsekuensi. Nah, perbedaan keduanya ini, itu kalau yang hukuman itu bukan pada saat pembelajaran yang olahraga. Nah, kalau yang konsekuensi memang dia kan harus dia laksanakan pemanasan kalau di jam olahraga. Nah, itu kita lihat sama-sama lari lapangan basket, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Nah, kemudian materi selanjutnya yang kita dapat juga waktu di modul 1 pendidikan guru penggerak itu mengenai restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sini
kita laksanakan itu dengan metode segitiga restitusi. Nah, ini sudah pernah saya laksanakan pada siswa. Aksi nyata itu ada siswa yang pada saat pembelajaran itu siswa main game. Nah, sering kita lihat ya. Nah, kita laksanakan biasanya kita itu langsung menyuruh siswa itu kumpulkan HP-nya, kamu berdiri di sini. Tapi kalau begitu saya kenal itu istilah restitusi atau segitiga restitusi, kita merubah pola itu bukan dengan menghukum, tapi kita ayo dengan segitiga restitusi kita buatkan pertanyaan buat mereka. Kita cari dulu, kita gali apa kebutuhan mereka di situ, kemudian kesalahan telah mereka lakukan dan keyakinan mereka untuk berubah. Kita gali perubahan dalam diri atau intuisinya. Nah, di sini, kita sebelum masuk untuk segitiga restitusi kita harus buat dulu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini pada saat pembelajaran, setidaknya keyakinan kelas ini untuk mata pelajaran kita sendiri kalau kita sulit, untuk seluruh guru atau untuk seluruh sekolah. Cukup keyakinan kelas yang kita buat itu untuk mata pelajaran kita sendiri. Nah, kalau untuk mata pelajaran saya buat keyakinan kelas pada saat pembelajaran biologi. Nah, di situ HP itu biasa di keyakinan kelas itu mereka menulis menggunakan HP. Kalau untuk keyakinan kelas itu tidak ada istilahnya itu tidak boleh. Tapi kalau ditulis menggunakan HP itu untuk kegiatan pembelajaran. Nah, di situ pada saat ada siswa yang bermain game itu pada saat pembelajaran, berarti dia itu sudah melanggar keyakinan kelasnya atau peraturan kelasnya. Nah, di situ kita gali kembali. Nah, itu keyakinan mereka buat keyakinan kelas ini bukan disusun oleh guru, tetapi keyakinan kelas itu adalah keinginan, kesepakatan mereka bersama dengan guru. Nah, jadi kalau misalkan kita langsung tanpa ada keyakinan kelas, kita langsung menyuruh siswanya, kamu kenapa main HP di sini di sekolah di kelas pada saat itu? Nah, kita tidak punya kekuatan di situ karena tidak ada aturan atau keyakinan mereka itu apa sih salahnya menggunakan HP atau bermain game pada saat pembelajaran. Tapi begitu mereka sudah membuat keyakinan kelas itu, nah sudah mereka tuh sudah tertanya, saya yakin tidak ada gunanya bermain game itu pada saat pembelajaran. HP hanya digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, keyakinan kelas ini bisa Bapak Ibu guru silakan dibuatkan khusus untuk mata pelajaran yang Ibu guru silakan Bapak Ibu guru atur sendiri. Demikian mungkin penjelasan pemahaman saya atau uraian pemahaman saya tentang modul budaya positif guru penggerak. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 2 Lampung. Mungkin ada masukan atau tanggapan dari Bapak Ibu guru, silakan. Terima kasih kepada waktu yang diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama, satu saja pertanyaan dari saya kepada Ibu Swastiawati. Yang pertama, yaitu tentang penghargaan. Padahal semua dalam budaya kita penghargaan itu sangat menarik sekali buat peserta didik. Bahkan untuk masyarakat umum pun tentu semua mengharapkan penghargaan. Bagaimana Bu sebaiknya penghargaan itu diberikan dalam bentuk apa supaya tidak merusak tidak merusak motivasi. Dalam bentuk apa sebaiknya tidak merusak motivasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari
Bapak Yudi Cahyono, mungkin dari teman-teman juga yang lain nanti ada masukan juga. Nah ini bagaimana sih penghargaan itu agar tidak mengurangi motivasi dari anak-anak. Nah kita ternyata di guru penggerak juga itu ada yang namanya tapi di sini kita bukan penghargaan, kita sebut itu ada apresiasi, itu ada pengakuan. Nah kita dibenarkan untuk pengakuan. Pengakuannya ini ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama itu beri pengakuan itu secara khusus. Nah itu bisa membangun motivasi anak. Bukan kayak penghargaan kan biasanya kita itu dengan, kalau penghargaan biasa itu dengan materi atau dengan barang. Nah di sini pengakuan itu bentuknya bisa cukup dengan pujian, itu harus secara khusus, kemudian bersifat pribadi, dan pengakuan itu kepada semua murid. Kalau kita beri untuk memotivasi siswa, kita beri pengakuan atau apresiasi itu tidak harus banyak, cukup dengan bahasa juga. Pujian sedikit aja itu sudah bisa membangun motivasi siswa. Nah, nggak perlu kita susah-susah. Ternyata yang lebih bisa meningkatkan motivasi siswa itu adalah pengakuan atau apresiasi. Nah, kemudian kita itu kalau untuk memberi pengakuan ini jangan setengah-setengah. Nah, harus kita konsisten. Nah, kalau misalkan kemarin anak yang melakukan ini kita beri pujian, ternyata besoknya yang lain kita tidak perhatikan, tetap kita harus konsisten. Itu untuk membangun motivasi dari anak. Kemudian kalau untuk apresiasi ini kita harus fokus pada proses. Nah, itu yang bisa membangun motivasi anak selain dari penghargaan atau menghilangkan menurunkan motivasi anak gara-gara penghargaan tadi. Nah itu penjelasan dari saya. Mungkin ada yang rekan yang lain. Penjelasan tambahan untuk motivasi tadi yang menurun gara-gara penghargaan. Iya, terima kasih Ustaz. Ini anggap aja berbagi pengalaman. Sebenarnya betul yang disampaikan Pak Eko bahwa pada prinsipnya semua penghargaan itu baik. Tapi kadang-kadang ada beberapa penghargaan yang tadi seperti yang sudah disampaikan Ibu Saf, bahkan ada yang menghambat kreativitas dan sebagainya. Penghargaan ini tidak mesti sesuatu yang besar sebenarnya. Bahkan penghargaan itu dengan mengenal nama siswa itu sebuah penghargaan bagi siswa. Penghargaan itu kita berikan harus pada tempat, waktu dan situasi yang pas, sehingga apa yang kita sampaikan itu memang betul-betul dalam perasaan anak kita adalah sebuah penghargaan, bukan sebuah yang menghambat seperti itu. Karena sesuatu yang benar kalau kita sampaikan pada situasi yang tidak tepat, kemudian pada waktu yang tidak pas, dan bahkan pada kondisi anak itu yang tidak stabil, itu tidak akan bernilai penghargaan, justru itu akan menghambat. Maka memang peran guru itu yang paling besar adalah mengenal karakter, situasi, dan psikologi anak pada saat kita memberikan sebuah penghargaan. Dan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti tadi. Kita mengenal nama anak, menyebutkan namanya, kemudian mungkin kasih jempol kecil ketika dia hadir dalam kelas kita. Itu adalah penghargaan, walaupun hal kecil, dan yakin kalau itu tepat pada waktu dan situasi yang pas, itu menjadi penghargaan yang besar bagi anak. Mungkin begitu.